Oke, hari ini sekarang aku mau bahas UAS Matematika 2A ya, yang tahun kemarin, yang sesi 1. Kita mulai dari bagian A di sini ya. Oke, di sini kita tulis dulu bagian A, kemudian soal nomor 1. Nah, ini tahun lalu itu UASnya itu ada bab deret ya, dan tahun ini itu nggak ada. Jadi sebenarnya untuk yang deret dan barisan itu tidak perlu kalian pelajari lagi, tapi akan tetap aku bahas di sini. Ya, untuk nomor 1, misalkan A itu sama dengan 2n+1 per 3n+2, limit n menuju tak hingga an, ini langsung ya, limit n menuju tak hingga 2n+1 per 3n+2, ini kita bagi pangkat tertinggi n per n, sama dengan limit n menuju tak hingga 2 plus 1 per n dibagi 3 plus 2 per n. Otomatis ini hasilnya adalah 2 per 3 gitu ya, karena ini 0, ini 0. Berarti ini 2 per 3. Kemudian yang B itu pasti jawabannya divergen. Karena apa? Karena kalau misalkan limit n menuju tak hingga an itu tidak sama dengan 0, menurut uji suku ke n untuk divergensi, maka nanti deretnya itu akan divergen. Ya, jadi langsung ini yang divergen. Ya, lanjut kemudian ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini, misalkan Z sama dengan fx, y, dengan X itu fungsi dari T dan Y itu fungsi dari T. Misalkan W itu adalah Z kuadrat. Jika saat T sama dengan 2 berlaku Z sama dengan 7, terus kemudian dou Z dou X sama dengan 3, dou Z dou Y sama dengan 8, dou dx dt sama dengan 2, dan dy dt sama dengan 4, maka pada saat tersebut berlaku. Oke, kita akan lihat ya di sini. Berarti untuk yang A, dz/dt ya. dz/dt. Di sini kan berarti kan kita punya Z-nya tuh terhadap X dan Y. Tetapi kita mau turunkan terhadap T. Berarti harus pakai aturan lantai. Dou Z dou X, dx dt, ditambah dou Z dou Y, dy dt. Ya, seperti itu. Maka nanti di sini dou Z dou X-nya itu 3, kemudian dx dt-nya itu 2, ditambah dou Z dou Y-nya itu 8, dy dt-nya itu 4. Berarti ini 6 ditambah 32, berarti nanti sama dengan 38. Ya, ini 38. Kemudian dou W dou X. Nah, di sini kita perhatikan bahwa W itu kan Z kuadrat nih. Ya, langsung aja. Berarti nanti ini dou W dou X. Berarti ini dou per dou X Z kuadrat nih. Dou per dou X Z kuadrat. Ya. Berarti nanti apa ini? Berarti ini seperti biasa yang kayak gini-gini tuh berarti ini kan dou per dou X dari Z kuadrat. Berarti turunannya seperti biasa dulu. Berarti ini 2Z dikali apa? Dikali dou Z dou X ya. Maka nanti di sini saat T sama dengan 2 berlaku Z sama dengan 7. Berarti ini 2 dikali 7 dikali dou Z dou X. Berarti 3. Ya, 7, 14 berarti ini 42. Maka yang B itu adalah 42. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu yang nomor 3. Nah, ini soalnya itu seperti ini. Nah, misalkan fx, y ini terdefinisi sebagai berikut. Fx, x, y itu adalah berarti untuk yang A kita turunkan secara parsial terhadap x ya, berarti f do x kan sebenarnya yang ditanya tuh. Turunan akar itu selalu seperdua akar gitu kan ya. Seperdua akar x min 1 kuadrat plus 2y kuadrat. Jangan lupa kita kaliin turunan dalamnya. Turunan dalamnya berarti apa? Berarti 2 dikali x min 1 pangkat 1 dikali 1 tambah 0. Dan nanti ini 2 dikali x min 1 per 2 akar x min 1 kuadrat plus 2y kuadrat ya.
Ini kita coret. Nah, nanti hasilnya berarti X min 1 per akar X min 1 kuadrat plus 2Y kuadrat. Ya, berarti di sini, ya itu jawabannya. Ya. Nah, untuk yang B, fungsi f tidak terdiferensialkan di titik. Nah, sebenarnya ini udah kelihatan nih, ya, dari do f do x, ya. Dari do f do x, itu kan merupakan bagian dari turunan, ya. Dari do f do x, itu kita tahu tidak terdiferensialkan itu tidak terdiferensialkan itu terdiferensialkan itu ketika apa? Ketika nanti penyebutnya tuh nol. Soalnya kalau nanti penyebutnya nol, nanti kan nggak bisa dihitung kan? Nggak boleh kan penyebutnya nol. Nah, kapan penyebutnya nol? Ya saat akar ini tuh nol. Kapan ini tuh nol? Saat kedua ini tuh nol. Berarti saat 1,0 langsung. Ya berarti di titik 1,0. Ya karena di situ tuh satu-satunya titik di mana penyebutnya tuh nol. Ya jadi perlu kita sadari bahwa fungsi-fungsi yang tidak terdiferensialkan itu ketika apa? Ketika penyebutnya tuh nanti bisa nol. Rata-rata tuh seperti itu. Ya. Oke, kemudian nomor 4 kita lanjut ya di sini. Nomor 4 itu kita copy dulu. Nah, diketahui R itu adalah daerah persegi panjang, di mana X-nya itu 1 sampai 4, Y-nya itu 0 sampai 3. Yang ditanya itu double integral R1dA. Ini kita sudah harus mengetahui ya konsep-konsep seperti ini. Kalau misalkan R-nya itu 1 sampai 4, X-nya, kemudian Y-nya 0 sampai 3, berarti nanti dia gambarnya tuh kayak gini. Nah, bentar, ini. Nah, ini tuh R. Berarti kalau kita ditanya double integral R1dA, kita udah harus mengetahui bahwa sebenarnya ini tuh apa mengatakan ini tuh luas R gitu kan. Luas R itu apa? Ya langsung aja. Panjangnya 3, lebarnya 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Ya. Kemudian untuk yang B, misalkan fungsi f terdefinisi di R dengan definisi sebagai berikut. Jika S itu adalah S X, Y dengan X-nya itu 2 sampai 4, Y-nya itu 0 sampai 2, maka double integral S F X, Y dA, berarti nanti kita gambar dulu sketsa S-nya ya. Sketsa S kita itu berarti nanti X-nya itu 2 sampai 4, kemudian Y-nya itu 0 sampai 2. Nah, berarti nanti dia seperti ini. Ya. Terus kemudian kita punya F-nya itu, nah sekarang yang perlu dilihat itu F-nya ya. Ini F-nya yang cukup penting. Bisa di copy nggak ya? Nggak usah, kita tulis aja secara langsung. Di sini Fx, Y itu ada dua ya. Pertama, ada bernilai 2, itu tuh saat X-nya 1 sampai 3, kemudian Y-nya 0 sampai 3. Kemudian bernilai -3 saat X-nya itu 3 sampai 4 dan Y-nya tuh 0 sampai 3. Nah, sekarang perhatikan seperti ini ya. Berarti kan kita kan punya mau ditanya tuh double integral S gitu ya. Terus kemudian Fx, Y dA. Nah, ini tuh artinya apa sih? Kita punya ini dan ini tuh artinya apa? Artinya saat alasnya itu 1 sampai 3 dan Y-nya tuh 0 sampai 3, dia tuh ketinggiannya 2 gitu. Ya, kemudian ini saat alasnya itu 3 sampai 4 dan Y-nya 0 sampai 3, itu tingginya -3. Nah, sekarang karena alas kita itu yang ditanyakan itu hanya S gitu ya. Berarti apa? Berarti kita harus tahu bahwa nanti ini tuh bisa kita bagi dua nih daerahnya. Ini kita bagi dua, di sini kan 3 nih. Ya. Nah, berarti ini kita sebut aja misalkan ini tuh S1, ini tuh S2. Nah, di saat S1 nanti ini si Fx, Y-nya itu sama dengan 2. Saat S2 itu Fx, Y-nya itu sama dengan 3.
min 3. Kenapa seperti ini? Karena di sini X-nya tuh 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu apa? 2 sampai 3 itu bagian dari 1 sampai 3. Sama ya, 3 sampai 4 itu bagian dari, ya ini sama kan, 3 sampai 4. Dan ini kan 0 sampai 2 nih. Tapi 0 sampai 2 itu kan keduanya tuh bagian dari 0 sampai 3 untuk Y-nya. Berarti nanti double integral S itu harus kita tuliskan sebagai double integral S1 fx, y dA ditambah double integral S2 fx, y dA. Nah, di sini kenapa kita harus pisah seperti ini? Karena ketinggian dari masing-masing ini tuh beda. Ya, jadi yang kita hitung tuh beda kan, karena ketinggiannya beda. Ya, berarti nanti di sini kita punya double integral S1, kemudian 2dA, ditambah double integral S2, minus 3dA. Berarti ini udah tahu ya, yang kayak gini tuh berarti 2 dikali luas S1. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena 2-nya keluar ya. Double integral S1 dA, kemudian dikurangi 3 double integral S2 dA. Berarti nanti ini 2 dikali luas S1 dikurangi 3 dikali luas S2. Ya, luas S1 itu berapa? Luas S1 itu 1 kali 2 berarti 2, sama ya dengan luas S2. Berarti ini 2 kali 2 dikurangi 3 kali 2, alias nanti 4 minus 6 minus 2. Ya, ini untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Di sini nomor 5 itu, nah soalnya sebagai berikut ya. Nah, di sini kita punya misalkan X, Y itu adalah ln X min Y dibagi akar 1 minus X² minus Y kuadrat. Pertanyaannya, apakah F terdefinisi di 2,1? Ya atau tidak? Ya. Nah, di sini untuk menjawab soal-soal seperti ini ya, langsung aja kita cek apakah F2,1 itu terdefinisi atau enggak. Masukin 2 sama 1 ke sini, nanti kita punya ln 2 min 1 dibagi akar 1 minus 2 kuadrat minus 1 kuadrat. Berarti ini tuh ln 1 dibagi akar yang isinya tuh negatif. Jadi kita tinggal bilang ini karena akar minus 4 itu tidak terdefinisi di bilangan real ya, sudah pasti. Berarti nanti F2,1 juga tidak terdefinisi ya. Berarti nanti di sini jawabannya sudah jelas tidak. Kemudian daerah asal fungsi F pada kuadran 1 dan 2 adalah daerah yang ditandai oleh nomor. Oke, untuk menjawab yang B, ini kita harus ingat ya, kan fungsi kita itu adalah ln X min Y dibagi apa? Dibagi akar 1 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Ya. Nah, di sini kalau kita mau mencari domain, berarti kan kita kan cari syarat nih ya. Domain dari F syaratnya apa aja? Pertama, yang di dalam len itu nggak boleh negatif dan harus lebih dari 0 kan? Berarti X min Y itu lebih dari 0 atau X lebih dari Y. Ini yang pertama. Kemudian syarat keduanya itu apa? Yang di penyebut, ini kan akar. Akar itu boleh 0, tetapi karena di penyebut dia nggak boleh 0. Berarti ini harus positif juga. 1 lebih besar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dalam soal-soal seperti ini ya, kita lihat masing-masing ya. X lebih dari Y itu dari mana? Gambarnya. Kita gambarin dulu X sama dengan Y. Karena dia nggak ada sama dengan, ini harus garis putus-putus ya. X sama dengan Y. Nah, sekarang kita tahu dari mana nih? X lebih dari Y. Ini simpel ya. Kita uji titik. Misalkan titik 2,0. Titik 2,0 masukin 2 lebih dari 0. Betul kan? Dan nanti ini, yang ini ya. Oke. Terus kemudian di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kita gambarin dulu. Dia tuh lingkaran kan? Nah, dia tuh lingkaran. Nah, ini kita namainnya ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kalau yang satunya lebih dari ini dari mana? Ya pasti yang di dalam.
Nah, sekarang kita gabung nih. Sekarang kita gabung. Berarti nanti kita kan punya gini, terus satu lagi tuh gini, ya. Nah, terus apa? Yang ini, yang kuning nih, ya. Yang pertama solusinya yang kuning. Kemudian yang kedua itu solusinya yang biru. Nah, berarti gabungannya tuh yang mana sebenarnya? Gabungannya itu pasti yang diarsir oleh keduanya, gitu kan? Irisan dari mereka kedua tuh nanti jadi domainnya. Ya, atau sebenarnya irisannya tuh adalah yang ini, gitu kan? Segini. Ya, ini semua iri-irisannya. Nah, oleh karena yang ditanya itu daerah pada kuadran satu dan 2 doang, berarti jawabannya hanya yang 8. Berarti nanti di sini 8. Ya. Kita bisa lihat bahwa nomor 8 itu kan yang ini ya. Nah, dan ini tuh hanya satu-satunya yang di kuadran satu ataupun kuadran 2. Ya, ini untuk bagian A. Nah, nomor satu bagian B ini tuh masih berhubungan dengan deret, ya. Kalau misalkan ini kan nggak masuk ya, di skip aja, tapi tetap akan aku bahas karena ini merupakan bagian dari soal UASnya. Tentukan jari-jari kekonvergenan deret, periksa apakah deret ini konvergen di X sama dengan 2,9. Kalau mau cari jari-jari kekonvergenan, ini dulu kita ingat ya, ini kita gunakan uji rasio mutlak ya. Uji rasio mutlak. Kita ketahui bahwa yang ini tuh nanti kita bilang langsung UN aja kan. Ini kita bilang UN gitu ya. Nanti berarti kita punya UN itu adalah X min 1 pangkat N dibagi N plus 1 dikali 2 pangkat N. Berarti kita punya UN plus 1 itu adalah X min 1 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 2 dikali 2 pangkat N plus 1. Maka nanti uji rasio mutlak kita tuh gimana? Jadi nanti limit N menuju tak hingga UN plus 1 per UN, tetapi kita kasih mutlak, karena namanya pun uji rasio mutlak. Nanti ini kita sama dengankan dengan rho. Nanti ini limit N menuju tak hingga, di sini berarti mutlak UN plus satunya itu X min 1 pangkat N plus 1 per N plus 2 dikali 2 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 dikali 2 pangkat N per X min 1 pangkat N. Ini coret, 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 coret. Nah, sekarang yang nggak mengandung N kita buang keluar. Berarti nanti kita punya mutlak X min 1 per 2 dikali limit N menuju tak hingga mutlak N plus 1 per N plus 2. Nah, ini kita tahu lah ya, kita bagi dengan pangkat tertinggi, nanti hasilnya akan jadi satu kan sebenarnya. Tapi kita tulis dengan benar ya. Limit N menuju tak hingga ini 1 plus 1 per N per 1 plus 2 per N. Ya, sebenarnya nggak usah ada mutlaknya karena ini pasti positif. Tapi kita tulis aja mutlaknya. Maka nanti ini akan jadi apa? Mutlak X min 1 per 2. Karena apa? Karena hasil yang ini sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita ingat untuk mencari jari-jari kekonvergenan, berarti rho kita harus kurang dari 1 kan biar konvergen. Mutlak X min 1 per 2 itu kurang dari 1. Nah, berarti nanti kita punya kali 2 aja semua. Mutlak X min 1 itu kurang dari 2. Berarti nanti kalau kita buka, ini tuh jadi apa? Jadi min 2, X min 1, 2. Kita tambah 1 ya. Berarti nanti min 1, X, 3. Nah, nanti yang ini tuh kita sebut sebagai himpunan kekonvergenan nanti. Ya, himpunan kekonvergenan itu artinya daerah di mana dia konvergen. Himpunan kekonvergenan itu daerah konvergen ya. Kemudian kalau kita mau cari jari-jari konvergen itu sebenarnya udah ada dari sini langsung nih. Dua nih dari sini. Ya, tetapi bisa juga kita menggunakan jari-jari kekonvergenan itu. Konvergenan itu adalah kanan minus kiri per 2.
Berarti sama dengan 3 minus minus 1/2 berarti 2. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah 2,9 itu konvergen? Jawabannya pasti iya. Ya, di X sama dengan 2,9 deret itu konvergen. Kenapa? Karena 2,9 itu karena X sama dengan 2,9 masuk ke dalam himpunan kekonvergenan deret ya. Ke dalam himpunan kekonvergenan deret. Kenapa masuk? Karena dia itu berada di antara -1 dan 3. Ya, oke. Ini nomor 1. Lanjut, kita ke nomor 2. Di sini kita punya, nah di sini kita punya eh, misalkan fx, y itu adalah X pangkat 4 minus Y pangkat 4 per X kuadrat plus Y kuadrat jika X, Y tidak sama dengan 0,0. Terus kemudian 1 jika X, Y sama dengan 0,0. Hitung limit X, Y 0,0 dari fx, y dan periksa apakah f continue di 0,0. Oke, kita cek dulu ya. Yang ini limit X, Y menuju 0,0 dari fx, y, berarti kita pakai fungsinya yang mana? Yang bukan 0,0, karena kan ini limitnya menuju 0,0, artinya bukan 0 kan? Berarti nanti ini 0,0 x pangkat 4 minus y pangkat 4 per x kuadrat plus y kuadrat. Ini kan 0 per 0, tapi ini bisa difaktorkan, jadi ini tuh bisa kita kerjain. Gitu ya. Menuju 0,0 x kuadrat plus y kuadrat dikali x kuadrat minus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Ini coret-coret jadi satu-satu. Berarti nanti ini kita punya limit x, y menuju 0,0 dari apa? Dari x kuadrat minus y kuadrat. Masukin 0,0, berarti ini 0 minus 0 sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah F continue di 0,0? Jawabannya tidak. Ya udah jelas. F tidak continue di 0,0 karena apa? Karena F 0,0 yang sama dengan 1 itu tidak sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari Fx, Y yang sama dengan 0. Ya, ini kan 0. Gitu. Jadi 1 tidak sama dengan 0, maka F tidak continue di 0,0. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nomor 3 di sini diberikan fungsi dua variabel. Oke, kita copy dulu soalnya ya. Diberikan fungsi dua variabel fx, y itu adalah ln x kuadrat plus 4y min 24. Tentukan persamaan bidang singgung dari z sama dengan fx, y di titik 3,4,0. Nah, di sini tinggal langsung pakai rumus saja ya. Kita harus selalu ingat bahwa persamaan bidang singgung, PBS gitu ya, dari Z sama dengan fx, y di titik x0, y0, z0. Rumusnya itu adalah z min z0 sama dengan nabla f x0, y0 didotkan dengan x min x0, y min y0. Ya, berarti nanti di sini kita cari dulu ya. Pertama apa? Nabla f-nya, karena sisanya udah punya. Berarti nabla f-nya, F-nya itu adalah kan fx, fy ini. Kita selalu ingat ya. Berarti nanti ini fx-nya itu apa? Turunan ln itu 1 per si dalamnya dikali turunan dalam 2x, berarti ini 4 per x kuadrat plus 4y minus 24. Ya, atau di sini kita punya 2x per x kuadrat plus 4y minus 24, 4 per x kuadrat plus 2y minus 24. Maka nanti yang kita mau kan di 3,4 ya. Berarti nabla F 3,4, langsung masukin lah ya. 3,4 itu kan berarti ini 2 kali 3, 6. 6
per 9 plus 16, 25 minus 1, 24. Nah, berarti 4 per 1. Sama ya, berarti ini nanti 6,4. Maka persamaan bidang singgung dari Z sama dengan Fx, Y di titik 3,4,0 itu adalah Z min 0 sama dengan nabla F 3,4 dot X min 3 Y min 4. Z sama dengan berarti ini tadi itu 6,4 dot produk X min 3 Y min 4 berarti Z sama dengan 6 dikali X min 3 ditambah 4 dikali Y min 4. Berarti Z sama dengan 6X minus 18 plus 4Y min 16. Kita pindahin berarti 34 sama dengan 6X plus 4Y min Z. Biasanya persamaan bidang atau bidang singgung, X, Y, Z di satu ruas, kemudian angka di ruas yang lain. Ya, oke, ini untuk nomor 3. Kita lanjut lagi ke nomor 4 di sini ya. Nomor 4 itu ada soal sebagai berikut. Misalkan f adalah fungsi dua variabel dengan fx itu adalah 2x plus 4y dan fy itu adalah 4x min 2y. Tentukan suatu vektor satuan U, ya, perlu kita ingat ini vektor satuan U, agar DUF 2,1 itu sama dengan 0. Kita harus selalu ingat bahwa kalau misalkan kita punya DUFP, rumusnya itu apa? Utopi dot nabla F P. Berarti sekarang kita kan punya DUF 2,1 kan? Ini sama dengan 0. DUF 2,1 itu berarti apa? Berarti utopi dot nabla F 2,1. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bahwa kita tuh udah punya sebenarnya nabla F X, Y-nya ini tuh udah diketahui ya. Diketahui nabla F X, Y ini pasti isinya apa? Pasti isinya F X, Fy dan udah diketahui tuh. Berarti nanti ini 2x plus 4y, kemudian 4x min 2y. Berarti nabla F2,1 itu sama dengan berapa ini? 4 plus 4, 8. Kemudian 6, 8 minus 2, berarti 6. Ya, berarti nanti di sini kita punya sehingga utopi dot nabla F2,1 sama dengan 0. Kita misalin nih sekarang ya, utopinya tuh isinya U1, U2. Dot 8,6 sama dengan 0. Alias di sini kita punya 8U1 ditambah 6U2 sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini ini ada beberapa cara ya. Kan kita tahu nih karena utopi itu sama dengan karena utopi itu vektor satuan, maka apa? Maka dapat dipastikan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat itu harus sama dengan 1. Ya. Atau akar dari ini harus sama dengan 1 kan, tapi kalau dikuadratin jadi sama juga. Nah, ini kita udah punya dua persamaan nih. Ya, kita tinggal substitusi aja ke salah satunya. Ya, di sini misalkan kita punya jadi apa? Jadi U2 sama dengan minus 4 per 3 U1 misalkan. Dan nanti U1 kuadrat ditambah 16 per 9 U1 kuadrat sama dengan 1. Terus berarti kita punya 25 per 9 U1 kuadrat sama dengan 1. Berarti U1 itu kuadrat sama dengan 9 per 25. Maka U1 itu sama dengan plus minus 3 per 5. Ya, nah ini bebas ya, kita ambil salah satunya aja. Ambil U1 itu sama dengan 3 per 5, maka U2 kita itu kan tadi apa? U2 kita itu kan minus 4 per 3,
U1 berarti minus 4 per 3 dikali 3 per 5 atau sama dengan minus 4 per 5. Ya. Sehingga vektor utopinya itu adalah 3 per 5, minus 4 per 5. Ya. Ini kebalik pun nggak masalah ya. Kebalik pun pasti nanti hasilnya akan nol juga. Ya karena ya sama aja kan sebenarnya. Kalau misalkan ini yang positif, nanti berarti yang ininya positif, yang ininya negatif. Kalau misalkan ini yang negatif, berarti ini negatif, nanti ini positif. Ya kan itu kan tidak berbeda. Ya makanya positif negatifnya sama aja. Ya seperti itu. Nomor 5 itu di sini. Kita copy dulu soalnya. Jika S adalah daerah berbentuk segitiga yang diberikan dalam gambar di samping, maka hitunglah double integral S YdA. Oke, ini kita kan bebas ya, nanti dA-nya itu mau kita jadikan dx dy atau dy dx, dan keduanya itu mudah kan sebenarnya. Cuman aku sih lebih suka menggunakan dy dx ya dalam soal seperti ini. Kenapa? Karena nanti batas bawah y-nya tuh udah pasti nol dengan menggunakan partisi sejajar y ya. Kan dy dx itu partisi sejajar y, bawahnya y sama dengan nol. Berarti nanti aku akan menggunakan urutan dy dx ya. Akan digunakan urutan dy dx ya. Berarti nanti di sini kalau urutan di dx berarti si batas bawah y-nya ini udah jelas, ini tuh y sama dengan 0. Tetapi batas atas y-nya itu adalah apa? Adalah ini. Anggaplah ini tuh kita sebagai garis satu. Ya, anggap aja ini tuh sebagai garis satu. Berarti batas atas y-nya tuh adalah garis satu. Nah, ya, walaupun nanti kalau di ujian kalian harus menjawabnya secara runtun, ini karena penjelasan aku jawabnya gini aja, ya. Kita akan mencari persamaan garis satu, ya. Persamaan garis satu. Nah, nanti untuk persamaan garis satu ya, di sini kita garis satu itu apa? Melewati dua titik, 0,0 dan 2,4. Ini bisa dicari nih persamaan garisnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, ini kan terserah nih, kita mau pakai X1, X2-nya yang mana. Tapi yang penting konsisten ya, kalau misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti nanti kita punya Y min 0, Y per 4 sama dengan X per 2. Berarti ini tuh Y sama dengan 2X. Gitu. Nah, di sini berarti Y sama dengan 2X. Karena ini batas Y, berarti ini udah benar kan? Terus kemudian batas X-nya itu udah mudah. Kita tinggal lihat aja X itu diarsir dari mana ke mana. Dari 0 sampai 2. Sehingga daerah S kita itu kalau kita mau tulisin tuh bisa X, Y dulu ya. 0 sampai 2X. Kemudian X-nya 0 sampai 2. 0 sampai 2. Maka kalau misalkan ditanya double integral S YdA, ini bisa kita gunakan double integral Y dy dx, kemudian 02x 02. Ya, di sini berarti kita punya integral 0 sampai 2 dalam dulu ya. Berarti Y kuadrat per 2, 0 sampai 2x dx. Terus berarti di sini integral 0 sampai 2, ini kita masukin kan jadi 4x kuadrat dibagi 2, 2x kuadrat aja, masukin 0 habis, dx, berarti ini 2 per 3x pangkat 3, masukin 0 sampai 2. Nanti masukin ini jadi 8, 16 per 3. Ya, ini untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6 di sini. Nah,
Misalkan S adalah daerah pada kuadran pertama yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1 dan sumbu Y. Sketsa daerah S dan nyatakan integral double integral akar X kuadrat plus Y kuadrat sebagai integral berulang dalam koordinat polar. Tidak perlu dihitung. Oke, berarti sekarang kita sketsa dulu nih ya daerah S-nya. Sketsa S. Nah, kita udah tahu nih ya. Ini tuh apa? Ini tuh berarti lingkaran. Pusatnya apa? Pusatnya itu 0,1, jari-jarinya itu 1. Berarti nanti sketsa S kita itu di sini tuh ini kan? Nah, gitu ya. Oke. Jari-jarinya 1, berarti di sini 1, pusatnya jari-jarinya berarti di sini 2, gitu ya. Nah, ini X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Di kuadran pertama yang dibatasi oleh ini dan sumbu Y, ya sebenarnya di kuadran pertama juga udah cukup ya. Nah, di kuadran pertama ya ini juga gitu sebenarnya ya. Oke. Nah, ini kan. Sketsakan daerah S dan nyatakan integral ini dalam koordinat polar. Berarti kita harus menyatakan S itu dalam koordinat polar. Berarti kita sebut ya, daerah S dalam polar, karena kita dalam koordinat polar itu kita melihatnya R dulu, berarti kita gunakan partisi sejajar Y. Berarti nanti kira-kira akan seperti ini. Nah, gitu. Ya, di sini kita perhatikan bahwa apa? Perhatikan bahwa batas bawah R-nya itu karena dia dari tengah itu R sama dengan 0. Kemudian batas atas R-nya itu kan lingkaran X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Tetapi karena kita mau nyarinya batas atas R ya, berarti ini harus dalam persamaan R sama dengan gitu ya. Berarti ini apa? R sama dengan tuh. Berarti nanti dia kita bikin jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 1, satunya coret. Nanti kita punya X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 2Y, R kuadrat sama dengan 2R sin. R-nya coret 1, berarti R sama dengan 2 sin. Nah, kemudian batas tetanya tuh udah mudah ya. Batas tetanya itu tinggal kita lihat aja di sini. Dia tuh muter dari mana ke mana? Muternya dari sini ke sini nih udah jelas. Berarti 0 sampai pi per 2. Ya, berarti batas tetanya itu 0 sampai pi per 2. Ya, berarti S kita itu dalam koordinat polar itu apa? R-nya itu 0 sampai 2 sin, kemudian tetanya itu 0 sampai pi per 2. Gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti double integral S akar X kuadrat plus Y kuadrat dA ini akan sama dengan apa? Double integral akar ini tuh akan berubah menjadi akar R kuadrat. dA itu berubah jadi R dR d theta. Kemudian ininya berarti 0 sampai 2 sin, terus 0 sampai pi per 2. Ya, maka di sini nanti integral 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 2 sin, kita bagusin, ini kan R kali R berarti R kuadrat dR dt. Ya, dan katanya nggak usah dihitung. Nah, ini untuk pembahasan bagian B. Ya, di sini nomor 1, diketahui deret, ini deret lagi, nggak masuk ke UAS tahun ini, jadi dilewat aja sebenarnya. Diketahui deret Maclaurin, fungsi berikut. Jika deret Maclaurin dari fungsi 1/2 plus X adalah A0 plus A1 X dan titik-titik-titik, dengan apa sih himpunan kekonvergenannya tuh min A sampai A, tentukan A0, A1, A2, dan nilai terbesar dari A yang mungkin. Berarti di sini kita punya 1/2 plus X itu dapat kita tuliskan kalau kita bagi 2/2 ini jadi apa? Setengah 1/1 plus X per 2
Berarti nanti di sini kita punya setengah dikali 1/1 minus minus X per 2. Intinya tuh kita mau bikin si ininya tuh sama persis seperti ini. Dan yang berubah itu hanya X-nya. Contohnya di sini X-nya berubah jadi X per 2. Maka nanti ini jadi apa? Setengah dikali apa? Dikali 1 plus minus X per 2 plus minus X per 2 kuadrat plus minus X per 2 pangkat 3 ditambah titik-titik-titik. Ya, dan kita harus selalu ingat kalau yang kayak gini-gini nih ya, daerah kekonvergenannya tuh langsung sebenarnya. Kita ambil dari si perubahannya aja. Perhatikan di sini bahwa kalau misalkan ininya X, daerah kekonvergenannya tuh min 1 sampai 1 ini X. Berarti kalau misalkan ininya minus X per 2, berarti daerah kekonvergenannya tuh simple. Ya, berarti ini tuh kita sebut aja daerah kekonvergenannya itu min 1, kita ganti min X per 2, 1. Dan ini kalau kita kali dengan -2, nanti akan jadi apa? -2 sampai 2. Nah, makanya nanti ini tuh jadi apanya? Jadi A-nya gitu di sini. Ya, perhatikan ini tuh nanti akan menjadi ini ya. Terus di sini karena kita cuma mau sampai A3, A2 doang ya bahkan ya. Dan nanti di sini setengah dikali 1 minus X per 2 plus X kuadrat per 4 minus X pangkat 3 per 8 plus titik-titik-titik. Berarti nanti ini apa? Setengah dikurangi setengah kali 2 tuh berarti ini 1/4 X ditambah 1/8 X kuadrat dikurangi 1/16 X pangkat 3. Maka nanti di sini kita peroleh A0-nya itu adalah setengah, A1-nya itu min 1/4, A2-nya itu 1/8, dan A-nya itu sama dengan 2. Ya. Ini semua yang ingin kita dapatkan dari yang A. Oke, ini yang A. Kita lanjut ke yang B. Di sini kita punya tentukan P3X dari polinom Maclaurin orde 3 untuk fx-nya itu sama dengan len 2 plus x minus len 2. Nah, ini kalau dari atasnya aja kita udah pakai hubungan antara polinom Maclaurin, ini pasti kemungkinan pakai operasi deret pangkat gitu. Ya, nah ini fx ini tuh dapat kita peroleh dari mana? Ya, perhatikan bahwa fx yang sama dengan len 2 plus x minus len 2 ini tuh dapat kita peroleh dari apa? Integral dari apa? 0 sampai x. Dari apa sih? Dari 1/2 plus t dt. Kenapa kayak gini? Ya cobain aja. Ini kalau kamu kerjain ya, ini jadi apa? Ini kan len 2 plus T kan? Kemudian masukin 0 sampai X, berarti nanti ini apa? Len 2 plus X dikurangi len 2. Betul kan? Nah, seperti itu. Maka nanti di sini kita tinggal ini aja ya. Kita tahu bahwa 1/2 plus T itu tadi apa? Kita udah nulis di sini. Karena kita maunya sampai P3X, berarti ini sampai derajat 3 aja kita tulisnya. Diketahui dari bagian A gitu ya. Dari bagian A, itu kita tahu bahwa 1/2 plus X itu apa tadi? Setengah minus 1/4 X plus apa sih 1/8 X kuadrat gitu ya. 1/8 X kuadrat minus 1/16 X pangkat 3. Maka kalau misalkan kita punya fx sama dengan integral 0 sampai x1/2 plus t dt, ya ini kenapa kita nggak pakai x? Karena di sini kita mau pakai x ya, jadi jangan pakai variabel yang sama lagi ya. Dan nanti ini integral 0 sampai x. Ini kita tukar jadi apa? Setengah minus 1/4t, kita ganti aja ya. 1/8t kuadrat minus 1/16t pangkat 3 plus titik-titik-titik. dt. Ini tinggal diintegralin biasa aja. Dan nanti ini apa nih berarti? Di sini kita punya setengah T minus apa? Minus
1/8 P kuadrat gitu ya. Oke, kita nulisnya ya langsung aja sini. Ini 1/8 P kuadrat ditambah 1/24 P pangkat 3 minus 1/64 P pangkat 4 plus titik-titik-titik. Ya, nanti kita substitusi 0 sampai X. Artinya kita substitusi jadi X jadi apa? Jadi setengah X minus 1/8 X kuadrat plus 1/24 X pangkat 3 minus 1/64 X pangkat 4 plus titik-titik-titik. Masukin 0 nanti habis semua. Karena kita maunya sampai derajat 3, maka fx itu akan kita hampiri oleh P3X, berarti cuma sampai derajat 3. Yaitu apa? Berarti cuma setengah X minus 1/8 X kuadrat plus 1/24 X pangkat 3 aja. Karena cuma sampai pangkat 3. Gitu. Ya, berarti nanti maksudnya itu apa? Maksudnya nanti si len 2 plus X minus len 2 itu tuh akan kita hampiri oleh setengah X minus 1/8 X kuadrat plus 1/24 X pangkat 3. Ya, jadi ini untuk yang B. Jawabannya tuh yang ini sebenarnya. Oke, kita lanjut ke yang C-nya. Soal C-nya itu apa sih? Len 1,05 ya. Gunakan B untuk menaksir len 1,05. Oke, B itu apa? B itu tuh kita punya, ini kan fx ya tadi ya, kita udah tahu ya ini tuh fx. Berarti fx kita yang sama dengan len 2 plus x minus len 2, ya ini kita tulis dulu aja. Jadi len 2 plus x per 2, berarti ini sama dengan len 1 plus x per 2. Kan ya? Ya udah langsung. Berarti kita tahu bahwa len 1 plus X per 2 itu akan kita hampiri oleh setengah X minus 1/8 X kuadrat plus 1/24 X pangkat 3. Ya. Berarti len 1,05 berarti ini tuh apa? 1,05 itu berarti len 1 plus 5/100 ya. Nah sekarang kita kita kan di sini punyanya X per 2 nih. Berarti apa? Biar X per 2 jadi 5/100, berarti kan kita punya X per 2 sama dengan 5/100 nih. Berarti ini X-nya itu harus sama dengan 1/10 gitu kan. Berarti nanti di sini kita punya dia tuh jadi len 1 plus 1/10/2. Karena ini kan sebenarnya 1/20. Gitu kan ya. Berarti kita ganti semua X di sini jadi 1/10 nih. Maka nanti setengah dikali 1/10 dikurangi 1/8 dikali 1/10 kuadrat ditambah 1/24 dikali 1/10 pangkat 3. Nah, ini kita kerjain lah ya. Ini tuh berarti 1/20 minus 1/800 plus 1/24.000. Kita bikin semuanya per 24.000. Kemudian 20 itu kan 1.200 ya, berarti 1.200, 800 itu kan 30 ya, berarti 30 plus 1, berarti ini 1.170, berarti 1.171 per 24.000. Ya, ini untuk bagian C yang nomor 1, C. Oke, kita lanjut di sini nomor 2 terakhir. Sebuah segi 5 dibentuk dengan meletakkan sebuah segitiga sama kaki pada sebuah persegi panjang seperti pada gambar berikut. Ya. Misalkan keliling segi 5 adalah 24 cm, misalkan X menyatakan tinggi segitiga sama kaki, Y adalah lebar persegi panjang, dan 2Z adalah panjang persegi panjang. Rumuskan fungsi objektif luas segi 5 dalam variabel X, Y, Z dengan kendala kelilingnya 24. Oke, berarti gini ya. Ini kan sama kaki nih. Kalau ini sama kaki, berarti ininya sama kan? Segini kan 2Z, berarti ini tuh Z sama Z gitu. Dan kita tuh tahu bahwa nanti ini tuh adalah akar X kuadrat plus Z kuadrat, demikian juga dengan yang sebelah kiri. Berarti nanti luas segi limanya, luas segi limanya, ini langsung aja ya. Berarti kan luas
Ini ditambah luas segitiga ini. Luas ini tuh adalah apa? 2Z dikali Y ditambah luas ini tuh adalah setengah alas kali tinggi. Berarti nanti ini 2YZ ditambah XZ. Oke, ini luasnya. Kemudian kelilingnya apa? Kelilingnya Kx, Y, Z. Kelilingnya kan berarti apa? Berarti 2Z gitu ya. Kita mulai dari bawah, terus ke sini, plus Y, plus ke sini, akar X kuadrat plus Z kuadrat, terus ke sini, plus akar X kuadrat plus Z kuadrat, plus Y. Ya, karena terakhirnya di sini kan. Berarti nanti Kx, Y, Z ini sama dengan 2Z plus 2Y ditambah 2 akar X kuadrat plus Z kuadrat. Kita ingat ya kalau kendala ini kan awalnya sama dengan 24 nih, tapi biasanya kita bikin sama dengan 0. Berarti nanti ini minus 24 sama dengan 0. Ya, berarti kita gimana? Maka fungsi objektifnya Objektifnya itu kita tulis Lx, Y, Z yang sama dengan 2YZ plus XZ dengan kendala apa? Dengan kendala bahwa Kx, Y, Z-nya itu sama dengan 2Z plus 2Y plus 2 akar X kuadrat plus Z kuadrat minus 24 sama dengan 0. Ya, ini untuk yang A. Kemudian, tuliskan sistem persamaan yang diberikan oleh metode pengali Lagrange pada bagian A. Berarti di sini, kalau sistem persamaan diberikan metode pengali Lagrange, berarti apa? Berarti kita harus tahu dulu nabla L dan nabla K. Nabla L, ini langsung aja ya. Berarti kan ini turunan terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z. Berarti Z, turunan terhadap Y-nya tuh 2Z. Kemudian turunan terhadap Z itu 2Y plus X. Terus kemudian nabla K-nya itu, ini berarti turunan terhadap X-nya itu 2 per 2 akar X kuadrat plus Z kuadrat dikali turunan dalamnya 2X, ini nanti dicoret. Turunan terhadap Y-nya itu 2, kemudian terhadap Z-nya itu 2 ditambah eh, berarti 2 per 2 akar X kuadrat plus Z kuadrat dikali 2Z. So, nanti ininya dicoret. Ya, kita tulis dengan lebih baik. Berarti nanti ini 2X per akar X kuadrat plus Z kuadrat, koma 2 plus 2Z per akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti sistem persamaan yang diberikan oleh metode pengali Lagrange, ya di sini kita bisa langsung aja gitu ya. Sistem persamaannya itu, sistem persamaannya itu selalu ada dua ya. Yang pertama itu berarti nabla L sama dengan lambda nabla K. Nah, nabla L sama dengan lambda nabla K ini biasanya menghasilkan dua atau tiga persamaan lagi, tergantung variabelnya ada berapa. Di sini kita tinggal tulis, berarti kita pakai ini aja, Z, terus 2Z, kemudian 2Y plus X. Sama dengan lambda, nah belakangnya itu 2X per akar X kuadrat plus Z kuadrat, kemudian tengahnya 2, terus yang bawahnya itu 2 plus 2Z per akar X kuadrat plus Z kuadrat. Berarti sistem persamaannya tuh ada berapa? Ada satu, yaitu Z sama dengan lambda dikali 2X per akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Kemudian persamaan keduanya tuh ada 2Z sama dengan 2 lambda. Kemudian terakhir, yang tiganya ini ada 2Y plus X sama dengan lambda dikali 2 plus 2Z
per akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian persamaan terakhir itu pasti persamaan kendala. Ya, persamaan kendala kita tuh apa? Yaitu 2Z tambah 2Y ditambah 2 akar X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 24 nanti. Atau minus 24 sama dengan 0. Ya. Nah, ini persamaan-persamaan yang kita dapat dari sistem metode pengali Lagrange. Ya. Terus kemudian kita terakhir ke yang C-nya, ya kemungkinan besar ini kita mau cari maksimum minimumnya. Minimum sih, mungkin yang seperti ini tuh. Di sini kita ingin menentukan panjang sisi-sisi segi lima agar luasnya minimum. Berarti kita tinggal menyelesaikan persamaan bagian B. Ya, di sini kita selesaikan persamaan 1 sampai 3 dulu ya. Kita lihat persamaan 2. Dari persamaan 2 itu didapatkan apa? Didapatkan kan 2Z sama dengan 2 lambda. Berarti lambdanya itu sama dengan Z. Nah, ini kita substitusi ke persamaan 1 dan 3. Substitusi lambda sama dengan Z ke persamaan 1. Nanti berarti apa? Z sama dengan lambda dikali 2X gitu ya. Dikali 2X per akar X kuadrat plus Z kuadrat. Karena lambdanya sama dengan Z, berarti nanti ini Z sama dengan Z dikali 2X per akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Z-nya nggak mungkin 0, bisa dicoret. Kemudian kita bisa kali silang, berarti nanti ini akar X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 2X. Kita kuadratin, kemudian ini X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4X kuadrat, berarti Z kuadrat sama dengan, di sini kita punya 3X kuadrat. Ya, kita gini dulu, atau nanti bisa Z itu sama dengan plus minus X akar 3. Tapi nanti yang kita pilih itu pasti yang plus, karena ini kan ngomongin segi lima ya, pasti sisinya pasti positif semua. Jadi nggak mungkin ada satu positif, satu negatif. Ini kita ini dulu ya, nanti kita tulis ambil yang positif aja, Z sama dengan X akar 3. Kemudian substitusi juga ke persamaan 3. Substitusi Z sama dengan lambda sama dengan Z gitu ya. Lambda sama dengan Z ke persamaan 3. Ya, jadi intinya persamaan yang ini nabla L sama dengan lambda nabla K, ini kita harus mendapatkan apa? Hubungan antara variabel atau salah satu variabelnya nilainya diketahui, baru nanti masukin ke kendala. Gitu ya. Seperti yang udah aku bahas di materi. Substitusi persamaan ini ke persamaan 3, berarti nanti kita punya di sini kan 2Y plus X sama dengan lambda dikali, kita copy aja ya di sini ya. Nah, gitu kita copy aja, berarti di sini, nah ya, kita substitusi jadi Z ya. Kita substitusi jadi Z, berarti 2Y ditambah X sama dengan Z dikali 2 ditambah 2Z per akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Maka di sini kita punya 2Y plus X sama dengan 2Z ditambah 2Z kuadrat gitu ya. Dibagi akar X kuadrat tambah Z kuadrat.
Oke, satu lagi dari sini kita tinggal udah dapet yang persamaan satu dan dua, jadi tinggal kita substitusi substitusi apa sih lambda sama dengan z ke persamaan tiga ya, ke persamaan tiga. Nah di sini kita copy aja ya persamaan tiganya dari atas biar nggak capek ngelihat lagi ke atas. Nah di sini kita punya tuh berarti nah ya. Di sini kita punya berarti 2y ditambah x sama dengan berarti z dikali 2 plus 2z per akar x kuadrat plus z kuadrat. Terus kemudian karena kita udah tahu dari persamaan satu itu z sama dengan x akar 3, ya cobain aja kita substitusi ke sini gitu ya, biar nggak ada z lagi. Substitusi juga. Z sama dengan X akar 3, maka nanti 2Y ditambah X sama dengan X akar 3 dikali 2 plus 2 dikali X akar 3, 2X akar 3 per akar X kuadrat plus 3X kuadrat. Oke, nah ini menarik sekali ya, karena di sini nanti kita akan dapat apa? 2Y tambah X sama dengan X akar 3 dikali 2 plus 2X akar 3, ini tuh 2X, menarik sekali kan? Maka nanti di sini 2Y plus X itu sama dengan X akar 3 dikali 2 plus akar 3. Di sini kita bisa bilang 2Y plus X sama dengan 2X akar 3 eh, plus X gitu ya, plus 3X gitu ya. Nah, berarti di sini 2Y sama dengan 2X akar 3 plus 2X, kita bagi semua sama 2, berarti nanti Y sama dengan eh, X akar 3 plus X atau Y sama dengan X dikali akar 3 plus 1. Ya, makanya kita sekarang kalau udah dapat dua hubungan ini ya, kita sudah mendapat, maka didapat kan tadi Z itu sama dengan X akar 3 dan Y itu sama dengan X dikali akar 3 plus 1. Kemudian substitusi ke kendala. Kenapa kita substitusi ke kendala? Karena kita sudah mendapatkan Z dalam X dan Y dalam X. Jadi kita udah bisa dapetin X-nya. Persamaan 4 kita, aku lupa tadi, tapi kita copy lagi aja. Ya, persamaan 4 kita tuh ini berarti kita, nah, di sini berarti kita punya 2x akar 3 ditambah 2x dikali akar 3 plus 1 ditambah 2 akar x kuadrat plus z kuadrat itu 3x kuadrat sama dengan 24. Ini coret ya semua 2 2 2 2-nya jadi 12 di sini. Berarti ini X akar 3 ditambah ini tuh X akar 3 plus X ditambah 2X. Sama dengan 12. Berarti ini 2X akar 3 ditambah 3X sama dengan 12. X-nya bisa keluar ya. X dikali 2 akar 3 plus 3 sama dengan 12, maka X-nya itu adalah 12 per 2 akar 3 plus 3. Dari sini didapat Y-nya itu apa? X dikali akar 3 plus 1, berarti ini apa? 12 dikali akar 3 plus 1, sorry, ya betul ya, per 2 akar 3 plus 3, kemudian terakhir Z-nya itu kan X akar 3, maka ini 12 akar 3 dibagi 2 akar 3 plus 3. Dari metode pengali Lagrange didapat satu titik kritis. Didapat titik kritisnya itu adalah eh, 12 per 2 akar 3 plus 3, 12 akar 3 plus 1 per 2 akar 3 plus 3, 12 akar 3 per 2 akar 3 plus 3.
Nah, seperti ini ya. Sehingga ukuran, kan yang ditanya tuh ukuran segi limanya gitu ya. Kan yang ditanya itu ukuran segi limanya, maka nanti ukuran segi limanya itu ada beberapa ya. Pertama kan ada, kalau kita lihat segi limanya tuh ada AB, terus BC sama CD ya, yang tiga-tiganya beda. AB-nya itu kan 2Z ya, berarti ukuran segi limanya AB itu sama dengan 2Z, berarti apa? Berarti 2 dikali 12 akar 3 per 2 akar 3 plus 3, berarti ini 24 akar 3 per 2 akar 3 plus 3 ya. Nah, nanti di sini bisa kita gunakan ini ya, kali akar sekawan biar bagus gitu ya. Nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya, cuman ya cobain aja. Berarti nanti di sini kita punya 24, 48 kali 3 itu 144 minus ini tuh 72 akar 3 dibagi ini tuh 24, 12 minus 93. Makanya nanti kita punya ini tuh 48 minus 24 akar 3. Ini AB-nya. Kemudian ada BC ya. BC itu kan Y, langsung lah ya. Kalau Y itu kita dapat 12 dikali akar 3 plus 1 dibagi 2 akar 3 plus 3. Ini kita kali akar sekawan lagi biar bagus ya. Harusnya sih sebenarnya jawaban kayak gini tuh nggak masalah ya. Berarti ini 12 dikali akar 3 plus 1 dikali 2 akar 3 minus 3. Ini nanti kita hitung. Dibagi dengan ini tuh tadi kita udah hitung 3. Ya. Coba kita sederhanakan ini. 12 akar 3 plus 12 dikali 2 akar 3 minus 3 per 3. Berarti nanti ini 24 kali 3, 72 minus 36 akar 3 plus 24 akar 3 minus 36 per 3. Berarti nanti ini 36 minus 12 akar 3 per 3. Semoga ini nggak salah hitung. 12 minus 4 akar 3. Ini jangan lupa satuannya ya. Sepertinya ini satuannya apa ya? Ada satuan nggak ya tadi ya? Coba kita lihat senti ya. Jadi nanti ini jawabnya senti, senti, dan yang terakhir itu pasti CD ya. CD kan ya betul ya? Eh, Coba kita lihat ya, CD akar X kuadrat plus Z kuadrat. Berarti CD sama dengan akar X kuadrat plus Z kuadrat. Tetapi karena kita tahu Z-nya itu sama dengan apa sih tadi? X akar 3 berarti ini akar 4X kuadrat yang sama dengan 2X. Berarti ini 2 dikali 12 per 2 akar 3 plus 3. Ini kita kali 2 akar 3 minus 3 per 2 akar 3 minus 3. Berarti nanti ini 2 dikali 24 akar 3 minus 36 per 3. Berarti nanti ini 48 akar 3 minus 72 per 3. Atau CD-nya itu adalah 16 akar 3 minus 24 senti. Ya, wow ini menarik sekali ya. Cara pengerjaannya panjang sekali dan perhitungannya menarik semua. Ya. Nah ini untuk UAS tahun 2023-2024 sesi 1, semoga membantu.